Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu dosen yang telah berkenan hadir pada presentasi kelompok kami hari ini. Dan tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di kegiatan perkuliahan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Dan jangan lupa untuk kita selalu bersyukur. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kokom Komaria, biasa dipanggil Kokom, dari Prodi Akuntansi Perpajakan 22B, selaku moderator di presentasi kelompok hari ini di mata kuliah Teori Ekonomi dengan tema Mekanisme Pasar, Permintaan, Penawaran, dan Konsep Elastisitas. Tentunya saya tidak sendiri, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Alfiani dan Jihan sebagai pemateri pertama, Tia Feptiani dan Devi sebagai pemateri kedua, Safira dan Subki sebagai pemateri ketiga. Baiklah teman-teman, tentunya kita pernah mendengar istilah penawaran dan permintaan yang dimana ini selalu terjadi di kalangan masyarakat, terutama di pasar. Yang dimana pelaku dari permintaan dan penawaran ini adalah konsumen dan produsen. Dimana permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli produk kepada penjual. Dan penawaran adalah jumlah barang yang ingin penjual tawarkan kepada pembeli. Ada juga nih hukum penawaran dan konsep elastisitas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama kepada Alfiani dan Jihan. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar permintaan. Yang pertama, definisi permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan ialah harga, pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, harga barang lain, dan perkiraan. Selanjutnya, kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Begitupun sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukurnya yaitu harga. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Berikut contoh kurva dan tabel permintaan buah jeruk. Nah, cara baca kurva permintaan buah jeruk yaitu pada saat harga buah jeruk Rp6.000, maka jumlah yang diminta yaitu 20 kg. Ketika harga turun menjadi Rp5.750.000, mengakibatkan jumlah barang yang diminta menjadi bertambah dari 20 kg menjadi 40 kg. Pada saat harga turun menjadi 5.500, maka jumlah barang yang diminta menjadi 60 kg. Pada saat 5.250, barang yang diminta menjadi 80 kg.
Pada saat 5.000, jumlah barang yang diminta menjadi 120 kg. Pada saat 4.750, jumlah barang yang diminta menjadi 120. Pada saat 4.500 ribu rupiah, jumlah barang yang diminta yaitu 140 kg. Baik, selanjutnya fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai rumus QD sama dengan A dikurangi BP, P sama dengan harga produk, QD sama dengan jumlah permintaan produk, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien. Rumus untuk memperoleh persamaan kurva permintaan yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Keterangannya P1 adalah harga awal, Q1 adalah jumlah awal, P2 adalah harga perubahan, dan Q2 adalah jumlah perubahan. Selanjutnya ke pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Dan jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, Tia Febriani dan Devi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada tingkat harga selama periode tertentu. Permintaan baru akan dipenuhi apabila penjual menyediakan barang atau jasa yang diperlukan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang terkait. Yang ketiga, laba yang digunakan penjual atau produsen. Yang keempat, tingkat teknologi. Yang kelima, biaya produksi. Dan yang terakhir, perkiraan harga di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan para penjual. Nah, ini contoh tabel penawaran pada kain. Nah, dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa kain yang ditawarkan naik, maka harga pun akan naik. Dan begitu pun jika kain yang ditawarkan turun, maka harga pun akan turun. Nah, dan juga pada kurva nih, jika penawarannya naik, kurva ini akan bergeser ke kanan. Nah, dan jika penawaran turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya atau materi yang terakhir nih teman-teman, yang akan dijelaskan oleh presentator ketiga yaitu Safira dan Subki. Dipersilahkan. Elatis yaitu ada 3. Yang ke-1 elatis permintaan harga, primer elatis of mat. 2 elatis harga silang, gross elatis. Elatis pendapat dom elatis. Elatis permintaan harga, fit elatis of mat. Perubahan dari harga terhadap besar kelilingnya jumlah permintaan barang adalah tingkat kepandakan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap disebut dinyatakan akan konsumsi atau angka elastisitas yang di tingkat efisien. Elastisitas permintaan dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan Q per P dikali P garis miring Q. Keterangannya ada elatis permintaan, perubahan jumlah permintaan, perubahan harga barang-barang, perubahan permintaan mula-mula. Tingkat elastis permintaan yaitu elastis apabila angka elastis lebih besar daripada E sama dengan 1, di mana
permintaan ini terjadi pada permintaan barang-barang. Inelitis atau tidak elastis apabila angka elastis lebih kecil dari 1, S sama dengan 1, di mana permintaan ini biasanya terjadi pada kebutuhan permintaan akan barang-barang pokok atau primer. Elastis uniter atau normal apabila angka elastis sama dari 1, S sama dengan 1, di mana permintaan ini terjadi pada permintaan barang-barang kebutuhan sekunder. Elastis sempurna apabila angka elastis yang sangat besar. Elastis tidak sempurna apabila angka elastis bersingkat atau 0 dan 1, di mana biasanya terjadi pada permintaan kebutuhan seperti kurva tingkatan elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu ada 5. 1 permintaan elastis, 2 permintaan inelastis, 3 permintaan uniter, 4 permintaan elastis sempurna, 5 permintaan inelastis sempurna. Di sini elastis harga silang yaitu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarannya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahannya barang lain, di mana persentase perubahan jumlah permintaan barang X yang disebabkan oleh persentase perubahan dari harga barang lain Y. Besarannya elastisitas silang SC dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli. Besarnya elastisitas silang EY dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Nah, rumus ini, ED itu adalah elastisitas pendapatan permintaan. Kalau yang D atau garis miring D itu perubahan kuantitas yang diminta. Nah, kalau yang di bawahnya yang dibaginya itu adalah perubahan pendapatan. Sekian dari saya. Wassalam. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selesai sudah materi pada hari ini, maka dari itu saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi. Kesimpulannya adalah di mana hukum permintaan menyatakan bahwa harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Begitupun sebaliknya dan banyak faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga, pendapatan, cita rasa masyarakat. Nah, semoga apa yang kita dengar tadi dan apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi kita bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri presentasi pada hari ini. Selamat bertemu di presentasi kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.